Jauh sebelum Tegal tertata rapi dan bagus seperti sekarang ini, dahulu adalah hamparan sawah Tegalan yang subur dan rimbunan semak belukar liar, serta pohon-pohonan yang besar dan tinggi. Peradaban Mataram kuno bahkan sebelum itu banyak mewarnai Tegal bagian selatan, selain nama-nama pepunden dan nama tempat, bahasa Tegalan. Juga seni tari topeng yang merupakan kekhasan era Majapahit ada di wilayah ini. Daerah-daerah seperti bumi Jawa di sana ditemukan candi lingga era Galuh Purba. Adiwarna adanya arca siwa bibir emas. Pager barang adanya candi gong, situs purba kala di Semedo. Menhir atau batu agung di Balapulang sebagai peninggalan era megalitikum. Trayeman adalah sebuah desa kecil yang tak tersimpan dalam catatan sejarah Kap Tegal, namun di dalamnya sama seperti desa-desa lain yang memiliki identitas budaya karena adanya pepunden yang mula-mula memberikan warna budaya dan tata laku sehingga Trayeman menjadi lebih ayem dan sentausa. Adalah Ki Prayagati, tak seorang pun yang tahu asal kaki-kaki tua beruban bermata putih itu. Dia selalu berdiam diri di atas gumuk atau bukit kecil sambil sedakep kadang juga menangkupkan kedua tangan di depan dada memejamkan matanya. Nafasnya terlihat anteng perlahan. Ada yang menyebutkan kaki-kaki itu datang dari arah Jawa Wetan, Wongsaka Wetan, sekitar tahun 1478. Akhir abad ke-14 banyak kaula Majapahit yang melakukan lampah mencari kenyamanan dan keselamatan diri, berjalan menuju ke arah barat, termasuk ke wilayah Kabupaten Tegal. Banyak yang tumata menetap di tempat baru untuk membabarkan ajaran leluhur yang pernah dialami di tempat lama. Kaki-kaki ini salah satunya. Dia di Trayeman terkenal dengan nama Ki Prayagat. Dari nama yang dipakai jelas berasal asli Jawa. Karena nama Praya dan Geti ada dalam bahasa Jawa Kuna, penamaan ini tentu sesuai dengan kondisi Trayeman saat awal mulanya. Sebagai desa yang tidak menyenangkan, banyak kesusahan. Kaki-kaki ini banyak melihat dan menjumpai orang kaliren, penyakitan, bodoh, berandal, suka mencuri, dan banyak yang meninggal. Melihat keadaan mengenaskan begitu, Ki Prayagati tidak tinggal diam. Ki Prayagati bangun dari semedinya beranjak ke Trayeman Lor. Ki Prayagati meminta kelak warga Trayeman harus menyediakan tanah untuk menguburkan orang-orang yang meninggal. Tak heran kalau Trayeman yang luasnya hanya 9.300 meter persegi, itu banyak jaratan atau kuburan, baik kuburan desa maupun makam keluarga. Nama Prayagati berasal kata Praya yang berarti mati, derita, atau cacat, dan Geti yang berarti kabar, informasi, atau berita. Inilah mengapa kaki-kaki berambut putih, dan matanya terlihat putih serta linui itu dinamakan Ki Prayagati. Kepada orang-orang awal Trayeman dan sekitarnya yang punya jiwa welas asih, tenggang rasa, tanpa pamrih, Ki Prayagati banyak memberi warah, cara mengobati orang sakit, mengolah bahan makanan untuk dimasak keseharian, memelihara hewan piaraan dan unggas, bercocok tanam dan tukar-menukar barang kebutuhan atau berdagang, juga sikap anteng meneng. Tak heran kalau zaman itu hingga tahun 1900, banyak orang yang dianggap pintar atau dukun, bisa mengobati orang dengan menggunakan batu-batu kecil, keris kecil, dan air putih yang diambilkan dari sumur warga. Ada yang mengobati sakit gigi dengan semprong bambu mirip seruling, murungan. Jadi dukun bayi pun ada, mengolah bahan alam, daun, umbi-umbian menjadi makanan saat itu. Makan jagung, boden, bolet, jolang, gemblong, orok-orok, dan sebagainya serta wewarah berdiam diri di rumah saat matahari sudah surup di barat. Anteng meneng manjing umambukan anak kalong wewe. Anteng meneng atau semedi itulah yang biasa dilakukan Ki Prayagati saat dulu di gumuk. Semedi mengajarkan bahwa Gusti atau Tuhan itu ada pada setiap diri yang memiliki hati yang bersih dan suci. Tidak banyak kemilikan atau pamrih. Maka sebagai perwujudan untuk memuji-memuja manembah kepada Gusti dengan selalu berusaha mensucikan hati, pikiran, sikap, dan tindakan. Gusti berarti bagus sing hati. Orang-orang Trayeman zaman itu mengabdi, memuji dan bakti para Gusti penyembahannya, dengan berlaku baik kepada siapa saja dan apa saja. Itu yang ditanamkan Ki Prayagati saat itu. Karena Gusti tak tampak tetapi bisa dirasakan pada diri sendiri atau ciptaannya, maka baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, serta alam seisinya berarti beribadah kepadanya. Menjalani dan mempertahankan hidup hendaklah selalu mikir dan ubah untuk selalu mencari pengetahuan agar tidak bodoh. Terutama bagaimana untuk bisa makan demi kelangsungan hidup, bertani atau macul natani, galengan juga wangan untuk pengairan agar air kali gampang dialirkan,
dilakukan orang-orang yang punya kebun atau sawah. Seni tradisi dan permainan tradisional, seperti barang kentrung, sintren, engklei, main panggalan, lok sebeguk, dan lain-lain juga dikembangkan orang-orang Trayeman untuk mendapatkan hiburan dan kesenangan. Sejak saat itulah, lambat laun kehidupan orang-orang Trayeman mulai tata dan tertib. Kehidupan mulai ayem tentrem. Orang-orang sudah mulai menghormati satu sama lain, termasuk leluhurnya, gawe sajen dan tumpeng setiap ada acara penting. Bakar menyan, nyebar kembang telon tiap Selasa Kliwon. Senja kala tidak lagi pergi atau keluyuran kemana-mana tapi anteng berdiam diri di rumah. Mulai mau makaryo, olah pikir dan ubah awak. Oleh Ki Prayagati kehidupan orang Trayeman mulai tumata. Mau berusaha untuk kerja tidak malas. Mau berpikir biar tidak bodoh dan legawa. Sebelum akhirnya meninggal dan dikuburkan di Trayeman Lor. Ki Prayagati memberi tetenger atau nama desa yang sebelumnya tidak ayem. Tidak tentrem itu dengan sebutan Prayeman. Pra berarti sebelum, dan en merupakan akhiran yang bermakna tempat atau papan panggonan. Ayem berarti tentram, damai, sejahtera. Orang-orang Trayeman saat itu mendengar dan menyebutnya bukan pra melainkan tra. Hingga sekarang desa itu disebut dengan Desa Trayeman.